Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ake Destiara. Saya di sini adalah mahasiswa sastra Inggris semester 6 menuju ke 7. Saya akan memenuhi tugas saya di sini adalah tugas video mata kuliah ilmu dakwah. Alhamdulillahilladzi an'amana binikmatil imani wal islam. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala wa sallim ala Muhammad wa ala ilahi wa ashabihi ladzi itabi muhufi sarawal alan itaqullaha wa qulu qaulan sadira. Para hadirin dan hamba Allah yang berbahagia dan para hadirin yang menonton video saya kali ini, marilah kita ucapkan puji dan syukur kita kali ini kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah senantiasa memberikan hidayahnya kepada kita semua, karena kita selalu senantiasa diberikan rezeki, kesehatan baik secara lahir dan batin, serta kemuliaan yang tidak terhingga darinya. Salam dan sholawat tetap tidak pernah kita lupa junjungkan kepada Nabi kita dan Rasul kita Nabi Muhammad SAW, yang telah mengantarkan kita umat manusia dan umat Islam ke zaman serba modern dan serba maju seperti saat ini. Semoga kita semua adalah golongan-golongan hambanya yang terpilih hingga akhir zaman nanti, yang berhak mendapatkan syafaatnya yang berupa surga dan seisinya. Amin ya robbal alamin. Umat Islam pasti sudah mengerti jumlah rukun Islam yang berjumlah 5 dan apa saja yang terkandung dalam rukun Islam. Rukun Islam berjumlah 5 pilar yang merupakan tiang dari keimanan orang Islam itu sendiri. Rukun Islam terdiri dari 5, yakni syahadat, sholat, puasa, zakat, dan terakhir menunaikan haji bagi yang mampu. Dengan kita mengikuti rukun Islam dengan baik, maka sejatinya kita sudah termasuk menjadi orang-orang yang bertakwa di mata Allah Subhanahu wa taala. Rukun Islam merupakan pilar dan tiang penyangga umat muslim, sehingga hal ini menjadikan alasan kenapa 5 pilar ini adalah hal-hal yang paling pokok dan yang paling penting bagi umat muslim. Maka semakin kokoh tiang tersebut, semakin beriman orang tersebut, dan bisa dianggap sebagai orang dengan maksudnya bisa dianggap sebagai seorang muslim yang sejati. Saya akan membacakan salah satu dalil dalam Al-Quran yang mengatakan bahwa sebagai kaum muslim wajib untuk melakukan puasa, yakni surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan artinya adalah, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dalil yang saya baca sebelumnya merupakan kewajiban kita sebagai seorang muslim untuk melaksanakan puasa baik wajib maupun sunnah. Puasa wajib adalah saat kita berpuasa di bulan Ramadan. Puasa tersebut wajib hukumnya. Namun kita bisa tidak berpuasa kala itu, seperti saat mungkin
sedang sakit atau sedang berpergian jauh. Dan saat itu tidak bisa melakukan puasa dan berhalangan seperti wanita yang sedang haid maupun sedang nifas. Namun walaupun kita tidak bisa saja tidak berpuasa saat bulan Ramadan, kita wajib, sangat wajib untuk menggantinya di lain waktu, atau kita harus membayar fidyah atau berupa makanan kepada orang-orang yang membutuhkan atau orang-orang miskin. Selain berpuasa wajib, umat muslim dapat berpuasa selain di bulan Ramadan, yakni melakukan puasa sunnah. Akan tetapi berpuasalah atas nama Allah Subhanahu wa taala, dan karena untuk Allah dan bukan untuk hal yang lain. Karena saya sering menemukan niat berpuasa namun bukan karena Allah, seperti biasanya saya menemukannya di kalangan wanita. Nah, mereka ini berpuasa tapi niatnya karena diet, mungkin ingin menurunkan berat badan. Nah, ini sangat dan tidak dianjurkan ya, karena sama saja puasanya tidak diterima oleh Allah dan buang-buang waktu ya. Dan saya mungkin akan menjamin kalau puasanya mungkin tidak membuat berat badan semakin turun, dan itu cenderung tidak efektif, dan Allah Subhanahu wa taala mungkin akan mengurangi pahala kalian karena berpuasa tidak untuk atas nama Allah, namun untuk hal-hal yang lain. Dan sebaiknya hal itu tidak usah diikuti. Jika kita ingin berpuasa, kita harus meniatkan niat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk hal yang lain. Namun seperti yang kita tahu, dari 365 hari setahun ada juga waktu yang diharamkan untuk berpuasa, yakni adalah tanggal 1-2 Syawal, yaitu saat Idul Fitri tiba. Itu sangat dilarang untuk berpuasa karena puasa kita sudah melewati waktu Ramadan selama 30 hari penuh untuk berpuasa full, dan di tanggal 1-2 Syawal kita diharamkan untuk berpuasa, serta kita harus mengikutinya dengan cara tidak berpuasa di tanggal itu. Yang kedua adalah berpuasa di hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah, yakni adalah puasa setelah Idul Kurban ya. Dikarenakan haram bagi umat Islam hukumnya berpuasa saat itu, karena umat Islam masih memerayakan semaraknya Idul Adha, Idul Kurban pada saat itu. Allah menciptakan hari tasyrik itu istimewa dengan cara umat-umat Allah yang beriman melakukan zikir lebih banyak, dan Allah memberikan pahala yang lebih saat itu ketika manusia-manusia yang beriman mau untuk melakukan zikir. Puasa adalah salah satu pilar yang membuat iman kita sebagai kaum muslimin dan kaum muslimah menjadi kuat. Namun juga harus diperkokoh dengan 4 rukun Islam yang lain, seperti syahadat, sholat, zakat, dan haji itu sendiri. Dan manfaatnya adalah agar kita senantiasa menjadi kaum muslim yang baik dan dapat mendapatkan kejaran surga di akhirat nanti. Dan kita juga akan mendapatkan manfaat, yaitu hal-hal baik dan hal-hal yang bermanfaat untuk kita selama kita hidup di dunia ini.
Demikian ceramah agama yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini untuk teman-teman semua yang menonton video saya kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita aplikasikan di kehidupan sehari-hari. Semoga kebiasaan buruk kita juga kebiasaan buruk kita berubah dan menjadi kebiasaan yang lebih bermanfaat dan lebih baik. Lebih kurangnya, jika saya memiliki kesalahan dalam pengucapan kata ataupun yang lain, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Pengampun, Maha yang paling benar, dan 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 kali ini saya sebagai manusia juga memiliki banyak kesalahan dan tidak pernah luput dari dosa kecil maupun yang besar. Allahumma amin. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.